Di sini bagi Bapak Ibu fasilitator unit kerja, fasilitator sekolah, itu melakukan proses peremajaannya di sini. Ya. Jika data ini belum lengkap, maka Bapak Ibu bisa melakukan tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu platform ataupun sistem yang disediakan oleh BKD Provinsi Jawa Timur yang bernama Rumah ASN. Alamat ini bisa diakses di alamat siasn.bkd.jatimprov.go.id. Ya, ini adalah tampilan utamanya. Jadi tagline-nya di sini, Rumah ASN adalah ruang menjawab keluhan ASN dan masyarakat umum seputar kepegawaian. Nah, di sini ada beberapa jenis akun ya yang bisa untuk login ke Rumah ASN ini. Saya kali ini akan membahas khusus yaitu bagi fasilitator e-master. Nanti kita bisa melakukan beberapa pengelolaan data yang ada di sini. Ya, seperti diketahui bahwa BKD Jatim itu memiliki sistem atau platform yang bernama e-master. Nah, ini e-master ini bisa diakses dari alamat master.bkd.jatimprov.go.id. Nah, termasuk fasilitatornya juga ada menunya tersendiri. Nah, saya akan membahas ini. Saya akan coba login. Ya, saya akan login. Oke. Ya. Kita akan langsung masuk ke menu layanan fasilitator. Nah, di layanan fasilitator ini ada beberapa submenu, ada master data, ada disparitas UNOR, ada peta jabatan, dan seterusnya. Ya, kita akan khusus membahas data-data yang ada di master data. Nah, di master data ini maka semua pegawai yang ada di unit kerja tertentu, misalnya ini unit kerja dari sekolah ya, maka data-data gurunya akan ada di sini muncul ya. Ini dashboardnya fasilitator dari unit kerja misalnya di sekolah ya. Kemudian data ini apakah bisa langsung dilakukan proses editing? Jawabannya bisa ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa bedanya dengan e-master dari sisi fasilitator? Tentu saja berbeda, ada perbedaan di mana untuk Rumah ASN ini khusus menjawab di mana data-data tertentu yang langsung terintegrasi dengan SIASN BKN. Jadi terkait dengan data-data kepegawaian yang terintegrasi dengan MyASN ya, seperti ini yang di laman MyASN BKN Go ID, artinya di BKN pusat ya, maka data-datanya itu bisa diintegrasikan langsung, dilakukan proses peremajaan melalui Rumah ASN, bukan dari e-master gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu fasilitator, misalnya fasilitator sekolah, maka untuk melakukan peremajaan data dari tiap pegawai yang ada di unit kerjanya yang berkaitan langsung atau terintegrasi langsung dengan MyASN BKN, maka mengaksesnya atau melakukan peremajaannya adalah dari Rumah ASN. Nah, itu ide awalnya. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya sempat menjelaskan bagaimana proses pengajuan angka kredit di e-kinerja ya, termasuk sebelumnya saya juga pernah membahas bagaimana langkah-langkah
sinkronisasi SKP yang waktu itu dari PMM ya, waktu itu dari PMM, sehingga langsung terintegrasi ke e-kinerja. Nah, kemudian pada saat saya menjelaskan proses pengajuan angka kredit, nah di sini prosesnya waktu itu kalau Bapak Ibu belum melihat, silakan bisa diakses secara detail ya. Intinya adalah diawali dengan proses sinkron jabatan SI-ASN dan sinkron AK SI-ASN, di mana proses sinkron ini sebenarnya adalah mengaitkan e-kinerja, yaitu kinerja BKN Go ID dengan My ASN BKN Go ID. Ya, jadi proses sinkron itu antara e-kinerja dengan My ASN. Nah, misalnya saya lihatkan ya. Jadi misal sinkron jabatan, maka sebenarnya e-kinerja ini sedang mengakses riwayat jabatan yang ada di My ASN. Ya, sedangkan ketika dia sinkron AK SI ASN, maka e-kinerja ini sedang mengakses data yang ada di riwayat angka kredit yang ada di My ASN. Jadi kemarin sempat muncul error ketika proses sinkron seperti ini, tidak muncul hasil, tidak muncul tabel yang ada di sini. Itu artinya proses sinkronisasi atau tarik data dari My ASN pegawai ke e-kinerja pegawai yang ada di sini itu gagal. Nah, gagal bisa jadi nggak muncul, begitu ya. Nggak muncul atau gagal itu disebabkan salah satunya adalah karena data yang ada di riwayat angka kredit ini masih belum tersedia atau belum lengkap sesuai dengan kebutuhan. Karena proses sinkron yang ada di sini minimal butuh dua hal ini, yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu data pak integrasi dan data pak konversi, di mana pak integrasi adalah pak pegawai yang diambil dari Desember 2022 ke atas. Nah, misalnya kalau data saya ini dari Juli 2019 sampai dengan Desember 2022. Nah, ini harus ada dulu ya di riwayat angka kredit. Contohnya saya ini ya, ini adalah pak integrasi saya. Kalau saya buka seperti ini ya data-datanya. Nah, kemudian yang nomor 2 yang penting juga adalah adanya pak konversi yang merupakan penilaian angka kredit dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 ya, dan ini adalah data saya ya, pak konversi begitu ya. Nah, dua data ini harus ada dulu di riwayat angka kredit yang ada di My ASN. Nah, maka bisa diidentifikasi jika Bapak Ibu ketika proses sinkron ini terkendala, maka bisa disinyalir, dimungkinkan bahwa riwayat angka kreditnya ini masih belum tepat, belum terisi ataupun belum valid begitu ya. Nah, solusinya adalah Bapak Ibu melakukan proses peremajaan data yang ada di sini. Bisa mengisi data jika memang belum ada, atau mengubah data jika datanya ini masih belum tepat. Nah, akan tetapi Bapak Ibu pegawai tidak bisa mengeditnya sendiri. Ya, tidak bisa melakukan editing sendiri. Solusinya adalah saat ini bisa melalui fasilitator dari unit kerja masing-masing. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa bisa dilakukan oleh operator cabang dinas. Nah, untuk saat ini rumah ASN ini memberikan akses kepada fasilitator unit kerja atau fasilitator sekolah untuk bisa melakukan proses peremajaan data. Nah, data-data yang ada di rumah ASN BKD ini, BKD Jatim, ini langsung terintegrasi ke My ASN BKN. Nah, gitu ya. Contoh saya akan mencari data saya.
Nah, di sini bisa klik detail. Kemudian saya masuk ke angka kredit. Nah, di sini. Di sini bagi Bapak Ibu fasilitator unit kerja, fasilitator sekolah, itu melakukan proses permajaannya di sini. Ya. Jika data ini belum lengkap, maka Bapak Ibu bisa melakukan tambah di sini. Nah, di sini ada klik angka kredit, di sini ada beberapa pilihan inputan ya, mulai dari pertanyaan apakah ini adalah pak pertama atau angka kredit pertama. Jika ya, maka diklik dulu nomor SK-nya berapa, tanggal SK dan seterusnya, bisa diisi. Ini jika memang data-datanya ini masih kosong, sama sekali kosong, maka dimulai ini ya Bapak Ibu ya. Ada 3 hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Pertama, silakan di entry pak pertama dari pegawai tersebut. Nah, silakan dilengkapi, nanti disimpan atau di OK, nanti muncul. Nah, contoh misalnya untuk pak pertama saya adalah ini. Ya, ini pak pertama saya. Jadi Juli 2012 sampai dengan Juni 2015. Ya, ini totalnya 168,5. Nah, kemudian yang perlu ada di sini adalah minimal tadi itu, yaitu pak integrasinya. Pak integrasinya berapa? Nah, ini silakan disesuaikan dengan data masing-masing pegawai. Nah, jadi inputnya dari sini. Di sini memang tidak ada menu edit ya Bapak Ibu, tidak ada menu edit, adanya menu delete. Jadi jika Bapak Ibu pada saat mengentry ternyata datanya ada kesalahan, maka silakan dihapus saja, dihapus, kemudian dientrykan baru. Ya, jadi jika ada kesalahan tidak bisa diedit, tapi dihapus, kemudian Bapak Ibu bisa membuat data baru. Nah, begitu. Kemudian untuk pembuatan data ini bersumber dari mana? Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi ke pegawai yang bersangkutan, atau bisa juga mengakses dari menu fasilitator. Ya, dari menu fasilitator sekolah ini kan juga Bapak Ibu bisa mengakses data-data Bapak Ibu yang ada di sana. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi, rumah ASN terutama pada menu angka kredit ini nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk melakukan permajaan data yang berkaitan dengan angka kredit pegawai yang ada di unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Nah, jika ini nanti sudah terinput, maka bisa dipastikan nanti proses sinkron yang ada di e-kinerja ini bisa berjalan dengan lancar dan valid gitu ya. Bapak Ibu mohon dipastikan pada saat melakukan pengisian periode awal dan akhirnya ini harus tepat ya, karena nanti ada perbedaan penilaian dan seterusnya pada saat proses pengajuan angka kredit yang terbaru. Jadi proses yang di sini, nah ini semua data harus terentry dengan valid ya. Mulai dari angka kredit pertama, memang jika di sini masih kosong semua, Bapak Ibu memulainya dari angka kredit pertama, dimasukkan SK-nya, tanggal SK, ini mulai penilaiannya bulan apa, tahun berapa. Nah, seperti ini ya, ada bulan dan tahun. Kemudian ini juga sama, selesainya sampai bulan dan tahun berapa, angka kreditnya seperti apa dan seterusnya sampai dengan angka kredit total dan riwayat jabatannya. Nah, kalau yang angka kredit pertama pasti yang jabatannya yang pertama ya, biasanya yang ini ya, guru ahli pertama. Kalau sekarang 3D guru ahli muda, berarti pilih yang ini sesuai dengan SK ya, sesuai dengan SK yang diterima oleh masing-masing pegawai. Jadi itu prosesnya. Jadi silakan ini divalidkan dulu datanya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pegawainya yang bersangkutan bisa cek yang ada di riwayat angka kreditnya. Seharusnya itu sudah otomatis muncul. Ya, jika data ini disimpan, maka secara otomatis di My ASN untuk riwayat angka kredit pegawai tersebut akan muncul. Ya, sesuai dengan apa yang tadi dimasukkan di rumah ASN.
dan kemudian di e-kinerja pada saat dilakukan proses sinkron, maka otomatis akan bisa masuk ke dalam tabel yang ada di sini. Oke, silakan mencoba Bapak Ibu sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.